RUU Daerah Khusus Jakarta diklaim sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR Selasa kemarin. Tapi rancangan undang-undang ini dikritik karena dinilai mengancam demokrasi. Salah satunya karena meniadakan pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Rancangan undang-undang usul inisiatif Balik tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan 8 fraksi setuju, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3, dan satu fraksi yaitu fraksi PKS menolak. DPR berencana mengubah proses pemilihan bagi pimpinan daerah khusus Jakarta dari proses langsung oleh rakyat menjadi penunjukan oleh Presiden di dalam RUU Daerah Khusus Jakarta. Dalam rapat paripurna kemarin, mayoritas fraksi yakni 8 fraksi mendukung. Sementara satu fraksi, PKS, menolak. PKS menolak aturan gubernur dan wakil gubernur DKJ ditunjuk Presiden. Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Bukan cuma waktu yang mepet, tetapi klausul atau pasal yang ada tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Khususnya pasal 10 di mana gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh Presiden. Kami bisa bersetuju bahwa DKI atau Daerah Khusus Jakarta adalah otonomi satu tingkat. Cuma milih DPR provinsi dan gubernur. Tapi kalau gubernurnya diangkat, berarti itu mengebiri hak demokrasi warga Jakarta. Sementara itu, meski fraksinya setuju dengan catatan, Ketua Umum PKB yang juga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menolak RUU DKJ terkait gubernur wakil gubernur ditunjuk Presiden. Menurut Muhaimin, hal tersebut berbahaya bagi demokrasi. Jadi memang ada draft yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami menolak total. Kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak karena itu terlalu dipaksakan waktunya. Kita harus butuh persiapan yang baik sehingga tidak seperti itu. Ya, itu bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik harus diberi ruang yang lebih baik lagi. Setidaknya ada 2 pasal dalam RUU DKJ yang dinilai bermasalah. Pertama, soal penunjukan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur oleh Presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Mekanisme ini dikritik karena pemilihan gubernur dan wakilnya tak lagi melalui pemilu kepala daerah atau rakyat tidak bisa memilih secara langsung. Selanjutnya, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Setelah diusulkan DPR, pemerintah kini menunggu surat resmi terkait naskah RUU DKJ. Menurut Istana, setelah surat DPR diterima, Presiden akan menunjuk menteri untuk membahas dan membuat daftar inventarisasi masalah. Saat ini pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau draft dari RUU itu. Dan langkah berikutnya setelah menerima itu, Presiden akan menunjuk menteri, sejumlah menteri untuk membahas dan membuat rancangan DRIM, daftar inventarisasi masalah dari draft RUU itu. Tentu dengan dalam penyusunan DRIM pemerintah itu akan terbuka pada masukan-masukan dalam masyarakat. RUU Daerah Khusus Jakarta diusulkan DPR sebagai konsekuensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN. Dalam pasal 41 ayat 2 mengatur bahwa paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kini DPR dan pemerintah berkejaran dengan waktu menyelesaikan RUU Daerah Khusus Jakarta sebelum 14 Februari 2024.
Meski waktunya mepet, masih terbuka ruang agar pasal-pasal dalam RUU tak mencederai nilai demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Polemik RUU Daerah Khusus Jakarta akan kami bahas malam ini bersama mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Joharmansyah Johan dan anggota Komisi 2 DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa. Selamat malam, Jo. Nanti akan bergabung Kang Saan bersama kita di Sapa Indonesia dalam diskusi malam hari ini. Pak Jo, jadi apa tanggapan Anda soal penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU Daerah Khusus Jakarta? Ya Mas Indi ya, sebetulnya kalau kita pelajari RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini baik ya, karena banyak hal-hal yang disempurnakan dari Undang-Undang DKI Jakarta yang lama nomor 29 2007. Ada pelimpahan kewenangan yang banyak diberikan kepada Jakarta, ada pembentukan dewan aglomerasi, bahkan juga ada dana-dana dari pusat yang diberikan Jakarta ya, di samping penguatan pemberdayaan masyarakat. Tapi satu saja kelemahan besarnya yaitu soal pemilihan kepala daerah yang ditiadakan. Nggak dipilih, tapi ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Ya. Padahal Jakarta ini berstatus daerah otonom pada provinsi. Jadi kalau formula, kalau dia daerah otonom pada tingkat provinsi, maka gubernurnya harus dipilih secara demokratis. Itu amanah konstitusi ya, pasal 18 B. Kalau dia daerah administrasi atau dia otorita, itu lain pasal. Ya, daerah administrasi bisa saja ditunjuk. Tapi kalau otorita juga boleh saja Presiden menunjuk. Tapi ini daerah otonom. Jadi kalau diangkat, itu mengebiri betul demokrasi. Bahkan kalau saya bilang demokrasi dan membuat mundurnya demokrasi lokal di Jakarta. Dalam draft RUU DKJ itu, Pak Jo, ada pertimbangan DPRD bagi Presiden untuk nantinya memilih Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Apakah ini efektif atau sebenarnya harus segera diganti soal ini? Nah ini kan kalau DPRD itu dulu aja milih ya sebelum Orde Reformasi ya. Tapi sekarang malah mundur lagi, DPRD itu hanya kasih usul atau pendapat yang akan diperhatikan oleh Presiden. Ya. Yang mutlak adalah Presiden mau nunjuk siapa. Jadi kalau usulan saja nggak ada gunanya, bisa dikesampingkan seperti usulan-usulan DPRD yang banyak dalam pengangkatan PJ. Itu banyak yang nggak diakomodasi. Baik. Sudah bergabung bersama kami juga anggota Komisi 2 DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa. Nanti saya akan tanyakan apa pendapat Kang Saan soal RUU Daerah Khusus Jakarta. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, saudara. Kami kembali membahas soal polemik RUU Daerah Khusus Jakarta bersama mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Joharmansyah Johan dan anggota Komisi 2 DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa. Polemik itu menjadi kontroversial karena ada pasal yang menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kang Saan, kritiknya meniadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dinilai mengancam demokrasi. Nasdem gimana sikapnya, Kang Saan? Ya, pertama terkait dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kan keharusan ya. Karena ada Undang-Undang IKN, karena rencana ibu kota pindah. Nah yang menjadi persoalan itu adalah kan terkait dengan substansi dari undang-undang yang kita soalkan, yang kita tolak ya. Apa pertama soal gubernur dan wakil gubernur yang diangkat oleh Presiden. Bahkan hanya mendapatkan masukan nama dari DPR dengan mempertimbangkan usulan-usulan nama dari DPR. Nah ini dari sisi demokrasi ini setback ya. Yang kedua juga ini adalah pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat, khususnya kedaulatan rakyat yang ada di DKI. Yang berikutnya juga ini sama dengan mengabaikan apa yang menjadi hak-hak politik warga DKI. Yang seharusnya hak-hak politik warga DKI itu harus tetap diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk menentukan siapa pemimpin mereka
ke depan kan itu. Nah ini yang pertama kita tolak. Nasdem itu kan menginginkan agar gubernur wakil gubernur tetap dipilih. Waktu daerah khusus ibu kota aja dia dipilih. Ini kan daerah otonom, bukan otorita, bukan daerah administratif. Dulu aja dipilih. Masa ketika menjadi daerah otonom seperti daerah-daerah yang lain, cuman diberikan kekhususan, misalnya kayak di Aceh, apa yang lain, kok dia malah ditiadakan. Baik, Gitu. Kang Saan, artinya posisi Nasdem adalah menyetujui RUU DKJ, tapi dengan catatan menolak pasal peniadaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Saya ingin tekankan itu dulu. Iya, pertama kita ingin bahwa gubernur dan wakil gubernur DKI itu tetap dipilih. Baik. Bahkan Jadi siapa yang Nasdem mengusulkan hal itu? Karena ini menjadi inisiatif DPR kan, RUU DKJ ya kalau ini? inisiatif DPR itu kan dari Balik ini ya. Ini kan dibahasnya di Badan Legislatif. Tentu ketika dibahas di Badan Legislatif ada fraksi yang tidak setuju, tapi mayoritas fraksi setuju, maka ini tetap bisa menjadi inisiatif. Jadi seperti kayak revisi Undang-Undang Pilkada, Nasdem menolak dan sebagainya, inisiatif DPR tapi di Badan Legislasi juga. Jadi bukan di Komisi 2 malah di Badan Legislasi. Nah, tapi mayoritas setuju, ya maka dia menjadi inisiatif DPR. Tapi kan ini baru inisiatif, belum pembahasan tingkat satunya. Kalau memang Nasdem tidak setuju menolak pasal untuk peniadaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh masyarakat atau pemilu, apa yang kemudian diperjuangkan oleh Nasdem? Karena ini kan sudah dalam pembahasan nih. Enggak, ini kan nanti dikirim dulu ke pemerintah untuk Indonesia DIM. Nanti pemerintah balikan lagi ke DPR. Dan tentu Nasdem dalam kerangka semangat untuk menegakkan demokrasi, semangat untuk menjaga hak-hak politik warga DKI, Nasdem akan mengajak praksi-praksi yang lain dan juga tentu masyarakat yang ada di DKI dan mereka-mereka yang masyarakat sipil peduli demokrasi untuk sama-sama mengawal undang-undang ini. Baik, meskipun Anda tadi menyatakan mayoritas fraksi menyetujui pasal itu. Ini bara inisiatif kan dalam perjalanannya kita tahu kan berubah juga kan. Jadi ketika misalnya kan gini, membuat undang-undang ini juga harus memperhatikan apa yang menjadi aspirasi warga yang akan terkena dampaknya, masyarakat atau rakyat yang terdampaknya. Nah ini kan warga DKI yang akan kena dampaknya. Maka penting untuk mengakomodasi kepentingan warga, rakyat yang ada di DKI. Menurut Anda masih mungkin ini dibatalkan pasal ini? Iya masih mungkin ketika nanti pembahasan. Masih menunggu pembahasan dengan pemerintah, Pak Jo, mungkin kan dibatalkan pasal yang dianggap mengebiri hak pemilu dari masyarakat Jakarta untuk memilih sendiri pemimpinnya. Kalau saya lihat gini, pemerintah itu kan spiritnya setelah reformasi adalah penguatan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tidak melakukan deotonomisasi. Kita misalnya membuat gubernur di Jakarta itu, mengatur gubernur di Jakarta itu ditunjuk diangkat, itu berarti melakukan deotonomisasi. Saya nggak percaya tuh pemerintah mau mengkhianati reformasi. Nah saya yakin nih pemerintah nanti akan menolak pasal yang mengatur soal penunjukan dan pengangkatan itu, Mbak Cindy ya. Jadi, caranya bagaimana ketika dibahas nanti bersama pemerintah tidak setuju. Dan kalau pemerintah tidak setuju, DPR tidak setuju, bisa deadlock itu. Dan undang-undang tidak bisa ditetapkan. Begitu. Anda yakin pemerintah tidak akan menyetujui soal pasal ini? Karena kalau pemerintah betul masih mempertahankan spirit, menjaga reformasi yang menghendaki otonomi daerah, yang seluas-luasnya, tidak hanya urusan kewenangan pemerintahan. Tapi hak memilih itu ada di rakyat, di tangan rakyat. Ya 11,3 juta nih penduduk Jakarta tiba-tiba diganti oleh seorang presiden. Lalu nggak ada lagi pengaturan teknisnya, PP-nya dibuat oleh presiden. Nanti kadang-kadang presiden. Baik, Kang Saan, saya penasaran sebenarnya di balik siapa sih yang mengusulkan ini? Anda tadi menyebutkan mayoritas. Ya, kan ada Gerindra kan gitu loh. Ada Golkar yang lainnya. Nggak setuju kan Nasdem, PKS dari substansi ya. Bahwa undang-undang ini harus ada, iya kan itu loh. Tapi substansinya yang kita nggak setujui.
Bahkan Nasdem mengusulkan bukan hanya gubernur, tapi wali kota yang ada di DKI karena sudah bukan ini lagi, itu juga layak untuk dipilih. Jadi ada DPRD DKI, provinsi, ada DPRD kota kabupaten. Layaknya seperti daerah-daerah otonomi yang lain di tingkat provinsi. Kang, apa betul alasannya dengan meniadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh masyarakat secara langsung dalam memilih pemilu, alasannya adalah biaya pemilu yang mahal. Betul demikian? Ya kalau biaya pemilu yang mahal, kenapa yang di provinsi-provinsi lain masih seperti itu? Oke, Jadi tapi kalau itu menjadi misalnya alasan ketika dibahas di DPR. kalau iya kan kalau misalnya alasannya itu, kenapa masih ada pilkada di provinsi lain, bahkan di provinsi yang baru saja ini yang ada tambahan kan provinsi itu baru tuh 4 di Papua. Kan juga sama ada pemilihan pilkada. Kan harusnya ketika ada tambahan daerah otonomi baru Papua, kan harusnya tidak ada pilkada di sana di awal undang-undangnya kan. Tapi baru kan tetap, apalagi DKI yang sudah berjalan dari pilkadanya udah berjalan jauh-jauh hari. Dari sejak pilkada langsung dilakukan sudah ada kan gitu loh pilkada. Nah kenapa nggak diberlakukan di Papua tuh yang baru otonominya baru, masih pejabat ininya gitu loh, gubernurnya. Kang Saan, undang-undang ini kan harus disahkan sebelum 14 Februari 2024. Akankah nanti sesuai dengan target karena berkejaran dengan waktu nih, kurang dari beberapa bulan lagi? Ya kalau menurut saya sih kan, ini kan juga tidak mengikat dan tidak ada sanksinya kan. Jadi menurut saya kan DPR juga dalam kondisi sedang mempersiapkan di reses sekarang kan, masuk lagi nanti Januari, belum menghadapi pemilu, pemerintah juga konsentrasi pemilu dan sebagainya. Ya sebaiknya yang namanya pembahasan itu pasca pemilu kan jauh akan lebih penting, lebih baik lah kan gitu, karena nanti kan orang juga sudah selesai pemilu kan gitu. Jadi punya banyak kesempatan, waktu dan konsentrasi yang jauh lebih baik dibandingkan dipaksakan di tengah-tengah situasi semua orang sedang fokus ke pemilu. Pemerintah juga fokus ke pemilu, DPR fokus ke pemilu, dan lain sebagainya. Oke, Pak Jo, jadi tanggal 14 Februari, sebelum 14 Februari harus disahkan, apakah ini harus disahkan atau Anda punya pendapat lain soal RUU DKJ ini? Karena lebih baik kita bahas dengan cukup detail dan rinci dengan alasan-alasan yang cukup kuat ya. Populasi, suara masyarakat, libatkan publik, beri partisipasi bermakna, meaningful participation. Jadi undang-undang ini dia menjadi undang-undang yang betul-betul dapat diterima dan sesuai dengan kehendak masyarakat di Jakarta. Khususnya karena itu tidak usah dikejar, diburu-buru. 14 Februari itu toh juga tidak ada sanksi dalam undang-undang tentang keterlambatan dari 2 tahun. Itu akan lebih baik dikerjakan oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah. Karena mereka kan sibuk tuh ngurusin pemerintah juga fokus untuk ngurusin pemilu. Biasanya quorum nggak tercapai itu dari yang saya ketahui ya. Sehingga tidak akan bisa lahir suatu perumusan dan undang-undang daerah khusus Jakarta yang baik. Meskipun tadi di awal Kang Saan menyatakan bahwa undang-undang ini ada sebagai konsekuensi dari undang-undang IKN gitu, Pak Jo. Ya kan amanahnya kan 2 tahun tadi. Nah sekarang kan karena kita ada anggota dewan maju lagi, sibuk ngurus pencalonan, pemerintah juga sibuk menjaga, memfasilitasi pilpres, maka tidak apa delay sedikit lah, nggak apa-apa. Apa yang harus dilakukan, diperhatikan supaya RUU DKJ ini bisa ideal? Karena saat ini kan banyak sekali protesnya terkait dengan tadi peniadaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dianggap juga tidak mendengarkan atau tidak melibatkan masyarakat soal perumusan RUU DKJ ini. Ya, gini, dalam mekanisme pembuatan undang-undang itu kan nanti harus diawali dengan public hearing ya. Jadi ada nanti public hearing, masukan dari para ahli,
public hearing itu kan dari masyarakat yang akan terdampak. Jadi mekanisme ini harus ditempuh. Sama ketika misalnya DPR membuat undang-undang terkait IKN juga kan melakukan berbagai upaya public hearing, datang ke masyarakat, ke kampus, ke mana, ahli, itu semua harus ditempuh. Nah, dan public hearing itu bukan hanya aspek prosedural semata, tapi juga memang harus didengar masukan-masukan dari mereka semua. Nah, saya ingin supaya undang-undang ini ideal dan juga tidak mengabaikan apa yang menjadi hak-hak politik rakyat yang ada di DKI, public hearing dan juga mendengarkan masukan dari ahli dan sebagainya itu tetap menjadi penting dan harus dilakukan. Pak Jo, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana atau apa yang harus dilakukan supaya undang-undang ini ideal dan tidak mengkhianati reformasi dan demokrasi ya? Jadi harus mendengar dan melibatkan publik dalam pembuatan undang-undang ini secara luas. Nah, kalau nanti undang-undang ini hanya elitis ya, dan bahkan berdasarkan kepentingan kekuasaan pemerintahan yang berkuasa sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak Jo, terima kasih juga Kang Saan sudah berbagi pendapat di Sapa Indonesia malam hari ini terkait dengan RUU DKJ yang menuai polemik. Selamat malam.